Untuk membahas kabar bahwa Hasto Kristianto ditetapkan tersangka oleh KPK, kita akan terhubung dengan Boyamin Saiman, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Boyamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gede. Ini Iya. dari Turki, saya masih pagi di sini. Oh, luar biasa. Pak Boyamin, terima kasih Pak sudah bisa bergabung bersama kami di iNews, di Breaking News hari ini Pak, dari Turki ya Pak ya. Pak, ini kita santer sekali kabar di Indonesia nih Pak, di tanah air bahwa Pak Hasto Kristianto, Sekjen PDIP ini kabarnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ini tanggapan Anda seperti apa nih Pak? Minggu yang lalu sudah dapat informasi bahwa pekan ini akan ditetapkan tersangka. Jadi nggak terlalu kaget lah Pak Gede. Iya. Itu. Iya. Jika Anda melihat kasus ini kan juga sebenarnya Pak Hasto juga menyebut dalam beberapa kesempatan termasuk di siaran bersama dengan Ibu Koni Rakundi ini beberapa waktu yang lalu di sebuah siniar begitu, bahwa menyebutkan bahwa dia akan ditangkap. Ini Pak Hasto sendiri sebenarnya sudah mengetahui hal ini. Dan apakah ini kan saat ini masih menjadi kabar Pak? Apakah nantinya akan ditetapkan tersangka Pak menurut Anda Pak? Benar-benar ditetapkan tersangka? Saya yakin akan ada penetapan tersangka begitu. Jadi informasi pagi ini dan minggu kemarin itu nampaknya lebih kuat dari dulu-dulu gitu. Karena dulu kan tahun 2020, saya ingat persis Januari, Februari itu mengajukan gugatan pra-peradilan karena KPK tidak menetapkan tersangka atas Pak Hasto dan satu lagi lawyernya begitu. Nah, waktu itu sebenarnya saya menguji sebenarnya KPK sejauh apa sih rencana dan pemahaman dari penyidikan ini gitu. Nah, waktu itu mereka mengatakan tidak dihentikan penyidikannya dan belum ada bukti gitu. Kan itu jawaban itu. Nah, kemudian ya sudah, saya berganti fokus menjadi ke Harun Masiku, kemudian membuat sayembara berhadiah iPhone seri terbaru saat itu, Juni 2020, saya ingat persis. Nah, pada posisi itu kemudian saya Januari 2024 kemarin mengajukan gugatan kepada KPK untuk menyidangkan Harun Masiku secara in absentia, artinya secara tidak hadir gitu. Dan waktu itu KPK juga menjawab tidak bersedia karena alasannya tidak terkait dengan kekayaan negara. Alasannya begitu, Pak Nawawi menjawab itu. Tapi saya mengatakan ini lebih baik begitu karena ini sudah Januari 2024. Pasti nanti kasus ini akan jadi gorengan politik karena menjelang Pilpres April, kan itu. Terus pilkada. Nah, saya minta kalau waktu itu sudah sidang in absentia, selesai KPK dari hiruk pikuk untuk dapat serangan dari kanan kiri bahwa ini proses penegakan hukum. Nah, di situ kan bisa diklarifikasi pada saat sidang secara terbuka. Apa peran Pak Hasto? Apakah dia layak turut serta terkait dengan uang yang mengalir? Gitu. Apakah dia tahu atau dia bahkan ada iuran di situ misalnya? Gitu kan. Kalau tidak ya sudah misalnya kan gitu. Ini selesai pada Harun Masiku sampai tertangkap, nanti Harun Masiku diklarifikasi. Jadi sebenarnya saya apapun disclaimer di sini tetap mendukung KPK memberantas korupsi yang secara benar, gitu loh. Jadi yang kuat, yang tidak menimbulkan hiruk pikuk menjadi serangan kepada KPK. Karena KPK dalam memberantas korupsi kan tetap perlu dukungan masyarakat. Nah, masyarakat ini kan jangan sampai terbelah sebenarnya ini antara pro dan kontra. Nah, itu supaya tidak pro kontra sebenarnya Harun Masiku yang disasar dulu dengan sidang in absentia. Dan sidangnya yang kedua ini besok tanggal 30 ini sudah mulai loh sidang perdana. Menurut saya ya sabar aja lah KPK, jangan buru-buru menetapkan tersangka Hasto, tunggu aja ini kalau memang diperintahkan sidangan absentia, kita selesaikan episode itu dulu, gitu Gede. Iya, Pak, kalau Anda melihat situasinya, kenapa saat ini begitu Pak? Padahal ini kan kasus cukup lama begitu Pak, Anda bilang tadi 2020 ya Pak ya. Nah, ini pada saat ini, kenapa pada akhirnya berita yang cukup berhembus kuat ini, bahwa Hasto Kristianto akan ditetapkan oleh KPK? Ya, ini menjadi kita tidak bisa menafikan ini urusan politik gitu Pak. Bahwa PDIP dan Hasto menjadi sangat kritis, menjadi sangat oposisi gitu. Tapi sebenarnya saya juga panjang perjalanan saya dengan PDIP itu tahun 1996 kan saya itu koordinator lapangan TPDI, Tim Pembela Demokrasi Indonesia, yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Semarang waktu itu. Selain yang Jakarta, jadi satu-satunya di luar Jakarta kita yang mengajukan gugatan atas pembegalan kira-kira gitu PDIP oleh pihak penguasa saat itu gitu. Dan waktu itu bisa malah mengkapitalisasi, akhirnya PDIP dapat keuntungan. Nah sekarang
apakah ini nanti dapat keuntungan politik dari proses-proses ini? Ya, apakah kalau hukumnya nanti bisa dibuka seterang-terangnya, mungkin PDIP agak mendapatkan sesuatu yang negatif atau kurang misalnya. Ya kita lihat aja, kita tunggu. Saya menyarankan teman-teman PDIP untuk tetap substantif, jangan terlalu emosional. Saya kira KPK juga begitu, tetap saya netral, berikan bukti yang kuat, sampaikan dengan jelas apa dugaan-dugaan yang menjadikan Hasto Kristianto itu menjadi tersangka. Misalnya diduga mengetahui uang yang mengalir dari permintaan 900 menjadi 600 itu. Apakah itu misalnya uang itu berasal dari Hasto, dipinjami misalnya gitu. Tapi kalau tidak ya jangan dipaksakan. Nah, nanti karena ini menjadi politis sekali, karena apapun sekarang Pak Hasto dan PDIP itu di luar kekuasaan dan menjadi oposisi gitu. Nah, ini yang menurut saya menjadi sesuatu yang KPK harus waspada dan hati-hati itu. Masih. Ya. Pak, kalau kita melihat, kita rundut ke belakang sedikit nih Pak ya. Ini kan akhirnya Pak Hasto ini kabarnya akan ditetapkan oleh KPK. Ini kan beberapa waktu yang lalu Pak Hasto juga sangat kritis begitu kepada mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Apakah ini ada hubungannya Pak? Dan apakah ini menunjukkan bahwa Joko Widodo ini masih mempunyai kekuatan yang cukup begitu Pak untuk mempengaruhi sistem hukum di Indonesia saat ini? Sebagai politisi Orde Baru, saya kan DPRD Solo tahun 1997, termuda masih kuliah saat itu, melihat begini ini, ya tidak bisa dipungkiri, ini memang ada faktor politiknya gitu. Dan itulah yang menjadikan proses ini menjadi hiruk-pikuk gitu kan. Kalau mau kasus yang besar itu misalnya Paulus Thanos buron udah lama, tidak diupayakan untuk dipulangkan misalnya di Singapura gitu. Atau Kirana Kotama yang terkait dengan PT PAL Surabaya misalnya, itu buron-buron yang sebenarnya merugikan keuangan negara malahan, tapi tidak diburu gitu. Tapi karena memang ini faktor seksinya kan memang ada. Pak Hasto ini memang politis itu, mau nggak mau kita akui posisi inilah yang menjadikan KPK ini apakah nanti akan mengkapitalisasi bahwa dia pun juga tetap menuntaskan perkara besar terkait dengan politik, itu ya kita tunggu aja gitu. Iya. Kalau beberapa waktu yang lalu kita juga melihat bahwa Pak Yasona juga sempat dipanggil oleh KPK dan kita tahu sendiri bahwa Pak Yasona adalah bagian dari PDIP. Apakah ini memang ada upaya Pak memang untuk menggerogoti PDIP ini Pak? Melihatnya begini, apakah sekarang kalau misalnya itu Pak Yasona boleh bercerita begitu dalam berita acara pemeriksaan, apakah ada pertanyaan misalnya atau misalnya di luar BAP misalnya, apakah ditanya apakah Pak Yasona mendukung KPK kalau mentersangkakan Hasto, kalau alat buktinya begini, kan itu alat buktinya lengkap meskipun tidak diungkapkan misalnya bisa jadi. Dan Pak Yasona kan pasti menjawab, ya saya dukung kan gitu kan. Jadi seakan-akan ini malah KPK meminta dukungan dari Pak Yasona, bisa jadi begitu gitu. Tapi Pak Yasona bisa saja menjawab tidak, tetap saya melihatnya tidak ada cukup bukti, saya tidak mendukung misalnya gitu. Tapi kita tunggu nanti rangkaian kalau itu hanya sebagai Menteri Hukum HAM terkait dengan pergerakan Harun Masiku gitu, ya itu kan direktur aja levelnya, nggak dirjen aja enggak, apalagi menteri gitu. Kalau selaku pengurus DPP PDIP kan semua sudah diminta keterangan Pak Hasto segala macam, jadi ya memang ada drama begitulah gitu. Iya. Pak Boyamin, kalau kita tadi sudah berdiskusi dengan Pak Ray Rangkuti begitu bahwa memang urgensi dari penanganan kasus suap ini ya Pak yang diduga melibatkan Hasto Kristianto dan kemudian Harun Masiku. Ini kalau Anda melihat dalam parameter ukuran urgensi ini memang se-urgent itu Pak kasus Harun Masiku ini Pak? Iya. Ketika pada posisi semua urgent lah, tapi banyak kasus-kasus yang sementara ini KPK itu kan selama 5 tahun kan kalah jauh dengan Kejaksaan Agung, perkara-perkara besarnya. Mulai dari Jiwasraya, Asabri, minyak goreng langka dan mahal, itu kan sangat di luar textbook, di luar kebiasaan. Korupsi biasanya kan hanya proyek atau fiktif atau markup atau pada suap gitu. Tapi Kejaksaan Agung mampu menangani perkara-perkara besar, menyangkut hajat hidup orang banyak, kemudian juga tambang nikel, tambang timah, begitu juga bisa ditangani, perkebunan sawit yang sebenarnya itu bisa dianggap sebagai undang-undang perkebunan atau perusakan hutan, tapi bisa dikasuskan korupsi. Minyak goreng langka mahal itu kan hanya penyelundupan sebenarnya, tapi bisa jadi korupsi. Nah,
KPK kesannya waktu 5 tahun terakhir kayak penonton gitu, nggak ada perkara-perkara besar yang menendang itu. Nah itu yang semestinya KPK itu saya berharap sebenarnya ini awal kepemimpinan ini konsolidasi untuk pencegahan awal pencegahan korupsi. Misalnya berkomitmen dengan pemerintah untuk mencegah bocor dan bahkan jebol gitu. Proyek BTS Kominfo itu kan 80% kerugiannya, anggaran 10 triliun, tapi ruginya hilangnya 8 triliun, itu kan jebol, banjir, bandang itu. Nah, kita meminta, bocor aja, kita turunkan levelnya. Negara maju kan mencegah rembes dan tiris. Itu yang sebenarnya agenda utama KPK awal-awal ini. Tapi ya, itu kan pilihan-pilihan. Tetap saya mendukung KPK dengan secara kritis. Kalau ada hal yang kurang, makanya saya gugat pra-peradilan Januari dan juga barusan kemarin untuk meluruskan mereka supaya tidak terseret-seret politik, maka sidangkanlah Harun Masiku secara in absentia tanpa kehadiran terdakwa sehingga bisa diungkap itu. Pak Hasto bisa diminta keterangan sebagai saksi. Apa keterangannya terkait uang itu kan itu, sehingga malah kalau memang bisa dibuktikan uang itu berasal dari Pak Hasto atau Pak Hasto tahu tapi tidak mencegah misalnya begitu, nah itu bisa masyarakat memberikan dukungan kepada KPK. Tapi kalau ini dibalik Pak Hasto yang duluan tersangka di proses hukum, ya akan menimbulkan polemik yang berkepanjangan dan itu mau tidak mau akan diarahkan seakan-akan karena Pak Hasto melawan Pak Jokowi, itu maka sekarang Pak Hasto jadi tersangka. Ya akhirnya kan malah Pak Jokowi yang bisa jadi ketawa-ketawa sekarang ini. Oh, dia bisa jadi hanya bagian dari permainan kecil, tapi seakan-akan Pak Jokowi yang dianggap hebat, yang mampu mengendalikan ini semua gitu. Ya, itu meskipun kita tidak menafikan ada dugaan peran dari Pak Jokowi, tapi posisinya kan menjadi ya apapun ini politis, bahwa kekuasaan akhirnya tetap agar ini menang. Kalau bahasa Jawanya asu gede menang kerai gitu. Jadi anjing besar menang berkelainya gitu. Itulah kira-kira kembali itu. Ya, kalau Anda melihat ini seharusnya PDIP dan kemarin kan juga ada statement bahwa oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri bahwa memang siapa saja yang akan artinya akan mengganggu Hasto Kristianto akan berhadapan dengan saya. Ini lalu seperti apa nih seharusnya yang akan dilakukan PDIP terkait kabar yang semakin santer ini bahwa KPK akan menetapkan tersangka kepada Hasto Kristianto, Pak? Saya menyarankan sebagai politisi juga gitu, jangan terlalu reaktif dan juga jangan terlalu menjadi sesuatu yang malah blunder. Kalau terlalu reaktif dan emosional itu malah menjadi blunder dan masyarakat tidak simpati. Ikuti proses hukum dengan segala carut marutnya, dengan segala proses-proses hukumnya, bahwa nanti Pak Hasto memang harus masuk penjara, ya tidak apa-apa. Waktu tahun 96-97 kan ada beberapa yang masuk penjara, tapi namun PDIP mendapatkan dukungan masyarakat untuk memenangkan pemilu secara hebat. Gitu. Nah, itu yang menurut saya siapapun ketika ada proses hukum, saya pasti menyarankan jangan reaksioner dan kemudian pada posisi tertentu nanti kebenaran akan terungkap. Dan itu yang harus kita ikuti dan apalagi misalnya nanti KPK pinter nih, bukan menyarankan loh ya. Misalnya kalau Bu Mega benar-benar datang ke KPK malah disambut di depan oleh seluruh pimpinan KPK, digelarkan karpet dengan mewah segala macam. Dan kan malah yang dapat nama baik KPK malah. Justru Bu Mega memang bisa mencegah Pak Hasto tentang tersangka ditahan, kan nggak bisa malah jelek jadi makin jelek gitu. Jadi ini berikan reaksi yang secara hukum juga gitu, bahwa kita berkelahi di jalur hukum dan nanti masyarakat akan melihat seperti apa bahwa proses-proses hukum ini gitu. Artinya secara komunikasi politik ini sebenarnya bisa juga dikapitalisasi oleh PDIP maupun sebaliknya oleh KPK begitu Pak ya? Ya, dua-duanya bisa dapat untung, bisa dapat rugi gitu. Tergantung pada posisi bagaimana memainkan peran gitu. Nah, dan KPK sebenarnya bisa aja ini akan apapun justru harus dituntaskan peran Pak Hasto ini supaya tidak sandera kemudian, karena menurut mereka adalah bukti. Kalau kemarin itu tidak dituntaskan karena Pak Hasto bagian dari kekuasaan, mereka tanda kutip kurang berani. Nah sekarang menjadi berani gitu ya bisa aja. Jadi ini sesuatu yang tetap kita dukung sepenuhnya. Pak Hasto kita dukung untuk menempuh jalur hukum, bisa mengajukan gugatan pra peradilan. Kalau memang ini ada cacat, misalnya seperti terputusnya aliran uang itu yang dipakai Harun itu menyuap itu bukan dari dia misalnya begitu, terus kemudian KPK juga begitu bisa melayani pra peradilan atau mempercepat perkara ini supaya segera terungkap di pengadilan pokok perkaranya. Itu kita dukung semuanya lah prinsipnya itu, dan kita sampaikan kepada masyarakat sebagai ini justru pendidikan hukum, kesadaran hukum. Oh ini tuh, oh kalau nanti Pak Hasto mengajukan pra peradilan memang ada sesuatu yang kurang misalnya begitu. Iya.
Baik, terima kasih Pak Boyamin Saiman atas informasi Anda dan terima kasih sudah bergabung bersama kami di Breaking News hari ini. Selamat beraktivitas Pak Boyamin, selamat pagi di sana di Turki. Ya, pemirsa, kita akan kembali saat lagi, jadi pastikan Anda tetap bersama kami.